Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Pratiwi Sarmudin dengan NIM S1S12401. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi materi pada materi Web3 School, yaitu materi terakhir, yaitu JavaScript pada bagian loops. Ini kita lihat, kita coba translate dulu. Perulangan JavaScript. Perulangan dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Perulangan JavaScript. Perulangan sangat berguna jika kita ingin menjalankan kode yang sama berulang kali, setiap kali dengan nilai yang berbeda. Hal ini sering terjadi ketika bekerja dengan array. Nih, daripada kita menulis kayak teks 1, 0, 1, 2, 3, 1 sampai 5, kita dapat menulisnya dengan menggunakan ini for let. Ini hasilnya antara ini sama yang ini itu sama, cuma yang ini dia dibuat lebih singkat. Ini namanya perulangan. Ini kita lihat. Nah, ini perulangan BMW, ada Volvo, Saab, Ford, Fiat, Audi. Perulangan Ford. Pernyataan tersebut, Ford membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional, di mana ekspresi pertama dieksekusi 1 kali sebelum eksekusi blok kode. Ekspresi kedua mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode, dan ekspresi ketiga dieksekusi setiap kali blok kode tersebut dijalankan. Ini ada lagi contohnya, kita coba lihat nih. The number, nih dia ini melakukan perulangan nomor dari 0 sampai 4. Di sini dari 0 sampai 5. Jadi dia kalau misalnya sudah nih dimulai dari 0 dan I lebih kecil dari 5. Ini I++ ini dia gunanya buat menambahkan nomornya. Jadi makanya jadinya 0, 1, 2, 3, 4. Dia pakai perulangan for, dimana pada ekspresi 1 dia menetapkan variabel sebelum loop dimulai, misalnya I itu sama dengan 0, dan ekspresi kedua mendefinisikan kondisi agar loop berjalan, I harus kurang dari 5. Jadi kalau misalnya I-nya itu sudah lebih dari 5, maka loopnya itu akan berhenti, sudah tidak akan jalan. Nah, sedangkan ekspresi ketiga itu meningkatkan suatu nilai, tadi yang saya bilang I++, untuk setiap balik kode dieksekusi. Jadi dia nanti naik ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian sini ada lingkup perulangan. Ada lingkup perulangan, ada I sama dengan 5. Untuk for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10. Ini contohnya nih. Pada contoh pertama, let I sama dengan 5 dideklarasikan di luar perulangan. Pada contoh kedua, let I-nya itu sama dengan 0 dideklarasikan dia di dalam loop. Jadi ketika sebuah variabel dideklarasikan di dalam let atau bersama dengan const dalam sebuah loop, variabel tersebut hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Di sini juga kalau melakukan perulangan kita bisa menggunakan while. Di sini perulangan while akan berulang melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Ini contoh sintaksnya dia untuk penggunaan perulangan while. Nah, ini contohnya. Pada contoh berikut, kode dalam loop akan berjalan berulang-ulang selama variabel I kurang dari 10. Jadi ini di sini ditentukan bahwa apabila I itu lebih kecil dari 10, maka dia akan terus berjalan programnya. Di sini hasilnya sampai 9, 0 sampai 9. Karena sini udah kasih batasan kalau I itu sampai 0G. Dengan catatan, jika Anda lupa menambah variabel yang digunakan dalam kondisi loop tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan browser kita macet. Kemudian ada loop do while. Perulangan ini, do while merupakan varian dari perulangan while. Perulangan do while akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulang perulangan selamanya, selama kondisinya itu benar. Dia sintaksnya kayak begini.
Dia sintaksnya kayak begini, dengan catatan proses do while ini berjalan setidaknya sekali meskipun kondisinya sudah salah sejak awal. Hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diuji. Ini dia contohnya. Nih. Contoh perulangan menggunakan do while gitu. Di sini dia kasih kondisi sama dia kasih kondisi kalau misalnya i itu harus lebih kecil dari 10. Nih, dengan catatan jangan lupa menambah variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut. Jika tidak, perulangannya itu tidak akan pernah berakhir. Kalau misalnya kita tidak kasih i lebih kecil sampai dengan 10, maka dia akan jalan terus sampai 100, 1000 kayak gitu. Kemudian ini ada perulangan for JavaScript. Perulangan for dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Perulangan for sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan suatu tindakan beberapa kali. Perulangan for. Pernyataan ini for membuat perulangan dengan 3 ekspresi opsional. Ekspresi pertama itu dieksekusi 1 kali sebelum dalam eksekusi blok code, mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Kemudian yang ketiga dieksekusi setiap kali setelah blok kode dieksekusi. Di sini ada contohnya, bisa kita lihat. Ya, ada BMW, ada kita lihat dulu. Tuh, kemudian kita lanjut. Nih, dari contoh di atas kita dapat membaca bahwa ekspresi 1 menetapkan variabel sebelum loop dimulai, yaitu 0 kan di sini. 0 kan. Kemudian mendefinisikan kondisi agar loop berjalan itu ya i-nya itu harus kurang dari 5. Nah, kemudian ini nilai plusnya ini dia ini nih, yang ini dia itu untuk meningkatkan suatu nilai setelah blok kode eksekusi. Ini contohnya, gunakan for perulangan untuk mengumpulkan nama mobil array dalam mobil. Kita coba. Kita coba di sini. Banyak ada kesalahannya di sini. Kok dia muncul itu ya? Pokoknya nanti hasilnya harusnya begini, guys ya. Bama, Volvo, Sub, sama Ford gitu. Nah, cara menggunakan ekspresi 1. Ekspresi 1 itu digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop. Misalnya itu sama dengan 0, sama ekspresi 1 itu bersifat opsional. Kita dapat menghilangkan ekspresi 1 jika nilainya ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Di sini ada contohnya juga, bisa kita lihat. Ini ada support. Kemudian cara menggunakan ekspresi 2. Ekspresi 2 itu digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal. I lebih kecil dari len. Ekspresi 2 juga opsional. Jika ekspresi 2 mengembalikan nilai false, maka perulangan nanti akan berakhir. Dengan catatan, jika kita menghilangkan ekspresi 2, kita harus memberikan break di dalam loop. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir dan akan membuat browsernya kita itu macet. Kemudian lanjut kita cara menggunakan ekspresi 3. Ekspresi 3 itu menambah nilai variabel awal dengan i++. Nah, ekspresi 3 ini bersifat opsional. Dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif, penambahan positif, i tambah 15 atau apapun lainnya. Ekspresi 3 itu dapat dihilangkan jika Anda menambah nilai di dalam
loop. Ini dia contohnya. Contoh codingannya. Hasilnya tetap sama hasilnya. Nah, lingkup perulangan. Penggunaan var dalam perulangan. Dia penggunaan var. Ini dia contoh penggunaan let. Nah, ini pada contoh pertama, dengan menggunakan var, variabel yang dideklarasikan di dalam perulangan akan dideklarasikan ulang di luar perulangan. Nah, pada contoh kedua, dengan menggunakan let, variabel yang dideklarasikan di dalam loop tidak dideklarasikan ulang di luar loop. Jadi saat let digunakan untuk mendeklarasikan variabel i dalam sebuah loop, variabel i ini hanya terlihat di dalam loop tersebut saja, gitu. Nah, pada perulangan while JavaScript, perulangan while mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. Nah, JavaScript ini memiliki dua jenis perulangan while, yaitu ada perulangan while sama ada perulangan do while. Kita masuk dulu di materi pertama, itu perulangan while. Perulangan while mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. Ini dia sintaksnya untuk while. Nah, ini contoh penggunaannya, kode dalam loop yang akan berjalan berulang-ulang selama variabel ini itu dia kurang dari 10. Ini penggunaan while-nya. While i lebih kecil sama dengan 10, teks akan menuliskan the number is. Aslinya bakalan tetap sama. Dengan catatan, kalau itu misalnya kita lupa menambah variabel yang digunakan dalam kondisi loop, maka loopnya itu tidak akan pernah berakhir dan akan membuat browser yang kita macet. Dan kita masuk pada bagian loop do while. Perulangan do while ini merupakan varian dari perulangan while. Perulangan ini akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya ini benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya itu benar. Ini contoh sintaks penggunaan do while-nya dia. Do dulu baru while kondisinya. Dengan catatan proses do while ini itu berjalan setidaknya sekali. Jadi meskipun kondisinya sudah salah sejak awal, hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi uji gitu. Ini contoh penggunaan yang lagi, ada contoh penggunaannya lagi, sama aja sebenarnya. Ini contoh penggunaannya. Jadi jangan lupa untuk menambah nilai variabel gitu yang digunakan dalam kondisi tersebut. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir nanti. Ini contoh kita membandingkan for sama while. Perulangan while hampir sama dengan perulangan for, dengan pernyataan 1 dan pernyataan 3 dihilangkan. Ini dia menggunakan for perulangan untuk mengumpulkan nama-nama mobil dalam array mobil. Ini contoh untuk for, di sini bisa dilihat. Dia pakai let cons, sama pakai let cons, cuma bagian ininya aja for sama while. Ini contoh kalau perulangan while ya. Oke, kemudian kita masuk di materi JavaScript break. Pernyataan break ini atau keluar dari loop dan switch. Pernyataan break ini mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch berhenti di dalam perulangan. Jadi ketika break ditemukan di dalam perulangan akan segera berakhir. Kendala program dialihkan ke pernyataan setelah loop. Tidak ada lagi literasi loop yang akan dieksekusi. Ini contoh. Ini BR line break nih. Break ini. Bukan yang ini. Hentikan perulangan dengan perulangan. Jadi kita buka dulu. Nih. Dia itu ya ini. Supaya dia selesai. Nih breaknya nih. Salah tadi, itu line break. Ini breaknya. Nah, dengan catatan kalau kita melihat break pernyataan ini digunakan di bab sebelumnya dari tutorial ini, itu digunakan untuk melompat keluar dari sebuah switch pernyataan gitu. Kerusakan pada saklar. Dalam sebuah switch pernyataan, break pernyataan tersebut akan keluar blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke blok case berikutnya.
Ini dia contohnya ini. Gunakan nomor hari dalam seminggu untuk menghitung nama. Ini kemarin yang kita coding. Ini codingannya white, kita buka. Nih, dia di main JS nya kalau nggak salah ya diubah nih. Nih, ini hari yang kemarin yang kita kerjakan. Dengan catatan, kata kunci break ini sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok cache berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Nah, kemudian kita masuk di bagian label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan yang memungkinkan pernyataan untuk dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Nah, sintaksnya untuk label JavaScript dia begini. Label adalah pengenal yang diikuti oleh titik 2. Label nama, statement dia sintaksnya. Label mendahului sebuah pernyataan atau kode. Jadi label dulu baru statement di sini. Nih. Break berlabel, sintaknya break baru label namanya. Nah, pernyataan break keluar dari loop atau blok dan mengalihkan kendali ke pernyataan berlabel. Pernyataan ini sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop dari loop atau loop luar dari loop bersarang. Ini contoh loop pertama. Ini contoh loop keluar ya. Ini contoh loop keluar. Nah, hasilnya begini. Kita coba tutup dulu sebagian. Supaya enggak bertumpuk-tumpuk. Kemudian nih, ini contoh keluar ke loop kedua. Nih 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, dengan catatan, break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Blok kode adalah blok kode yang berada di antara ini kurung siku dan tanpa referensi label, break hanya bisa keluar dari loop atau switch. Dengan referensi label, break dapat melompat keluar dari blok kode manapun gitu. Ini dia contohnya. Contoh penggunaan breaknya nih. Nah, kemudian kita masuk pada ini, lanjutkan JavaScript. JavaScript, pernyataan lanjutan continue. Pernyataan ini melewati literasi saat ini. Dalam sebuah loop, kode yang tersisa dalam iterasi dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Contoh, lewati nilai 3 di sini, kita lewati berarti nanti hasilnya 1 2 4. Oh, no. Dia tambah 10 ya. Jadi dia 10 20 40 dia skip 30 di sini. Ini kode untuk continue. Makanya di sini dia bahwa kalau misalnya nilainya 3, dia ada berada di perulangan ketiga, maka dia akan dilanjutkan gitu. Label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan yang memungkinkan pernyataan dirujuk untuk kontrol alur program khususnya dalam perulangan. Label adalah pengenalan yang diikuti oleh titik 2, label nama statement. Label mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Lanjutkan ke nama label, sintaksnya begini. Ini lanjutkan ke loop 1, contohnya ini loop 2 dengan catatan break dan continue itu adalah salah satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode gitu. Oke, mungkin itu saja yang perulangan. Kita masuk pada bagian string. String digunakan untuk menyimpan teks. String ditulis dengan tanda kutip. Menggunakan tanda kutip, string JavaScript adalah 0 karakter atau yang lebih ditulis di dalam tanda kutip. Ini contohnya, ini namanya string. Dia bisa pakai tanda petik 2 atau tanda petik tunggal, sama aja. Ini sih kan dibilang juga, Anda dapat menggunakan tanda petik
tunggal atau ganda. Jadi ini sama aja. Ini berdua ini sama aja hasilnya. Hasil outputnya bakalan tetap sama, tidak akan berpengaruh pada codingan error gitu. Dengan catatan, string yang dibuat dengan tanda kutip tunggal atau ganda berfungsi sama atau tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nah, tanda kutip di dalam tanda kutip, Anda dapat menggunakan tanda kutip di dalam string selama tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Nah, ini kan ada tanda kutip di dalam tanda kutip, tapi bedanya dia ini, kalau ini tanda kutip 2, kemudian di bagian sini dia tanda kutip 1. Jadi ini kita bisa menggunakan tanda kutip dalam string gitu. Asalkan selama tandanya tidak sama gitu. Kalau misalnya siapa dia bakalan error karena nggak bisa kebaca double 2 ya gitu. Nah gitu. Kemudian string template diperkenalkan dengan S6 JavaScript 2016. Template adalah string yang diupdate oleh tanda backtick. Ini adalah string template. Nah, template memungkinkan penggunaan tanda kutip tunggal dan ganda di dalam string. Ini contohnya. Iya kan? Contoh praktiknya. Nah, panjang string. Untuk mengetahui panjang string, gunakan properti bawaan, yaitu kita gunakan pakai length. Sini kita pakai length. Ini jumlah anunya itu 26. Jumlah panjang stringnya gitu 26 huruf. Ini 26 pokoknya panjangnya. Nah, kemudian kita masuk pada bagian karakter escape. Karena string harus ditulis dalam tanda kutip, JavaScript akan salah memahami string ini. Nah, string tersebut akan dipotong menjadi kami adalah yang disebut. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan karakter escape garis miring terbalik. Nah, karakter escape garis miring terbalik ini dia tuh mengubah karakter khusus menjadi karakter string. Ini contohnya, dia single, ini untuk yang double, dan ini buat yang backslash. Ya, bisa dilihat di sini kodenya. Nah, contoh ini menyisipkan tanda kutip ganda di dalam string. Nih contohnya. Kemudian yang ini untuk tanda kutip tunggal. Ini untuk garis miring di sini bisa dilihat tiga-tiganya. Nah, 6 urutan escape lainnya valid di JavaScript. Ada ini backspace, ada from need, ada new line, ada carriage return, ada horizontal tabulator, ada vertical tabulator di sini. Dengan catatan 6 karakter escape di atas awalnya itu dirancang untuk mengontrol mesin tick, teletype, dan mesin fax. Nah, karakter-karakter tersebut tidak masuk akal dalam HTML. Makanya dia seperti ini, membaca baris panjang. Demi keterbacaan, programmer seringkali ingin menghindari baris kode yang panjang. Cara aman untuk memecah pernyataan adalah setelah operator. Ini contohnya. Nah, hello Dolly. Jadi, cara aman untuk memecah sebuah string adalah dengan menggunakan penjumlahan string di sini. Dia ini menggunakan penjumlahan string, jadi dia hello sama Dolly, nanti jadinya hello Dolly, dia gabungkan, dia menambahkan string gitu. Nah, ini string template. Ini ibaratnya dia tanda backtick ini tidak sudah ya. Ini contohnya ya. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Ini tetap string dibacanya. Kemudian ini string JavaScript sebagai objek. Biasanya string JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal. Ini contohnya. Namun string juga didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new di sini. Di sini bisa dilihat kan, di sini ada new. Contohnya di sini bisa kita lihat. Nah, jangan membuat objek string. Kata kunci tersebut new mempersulit kode dan memperlambat kecepatan eksekusi. Objek string dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Jadi saat menggunakan sama dengan operator X dan Y itu sama. Ini contohnya kita coba lagi. Nah, true gitu. Kita bisa
Terus kita lanjut. Nah, saat menggunakan sama dengan 3 kali operator X dan Y, itu dia dianggap tidak sama, jadi hasilnya false. Nah, jadi kita harus perhatikan perbedaan antara X sama dengan 2 sini Y, dan X sama dengan 3 Y. Jadi yang 3 sama dengannya sama yang 2 sama dengannya. Nah, benar atau salah? Kalau yang 2 itu true, false. Berarti ini benar ya, true ya. False juga. Iya, false juga. Nah, jadi membandingkan dua objek JavaScript selalu mengembalikan nilai false. Kita masuk di template string. Ini syntax backticks. String template menggunakan backticks alih-alih tanda kutip untuk mendefinisikan string. Jadi dia gini. Ini contoh, ini anunya, kodenya. Yang ini, yang itu. Jadi tanda kutip di dalam string template memungkinkan tanda kutip tunggal sama ganda. Ini kan ganda di dalam string dia. Jadi contohnya, he is colored often colored Johnny. Nah, kemudian ada string multibaris. String template memungkinkan string multibaris. Dia ke bawah, tapi nanti hasilnya bakalan tetap ke samping. Udah kita lihat tadi contohnya kan gitu. Nah, dia kurang lebih bakalan tetap kayak gitu. Nah, kemudian interpolasi. String template memungkinkan variabel dalam string. String template menjadikan cara mudah untuk menyisipkan variabel dalam string. Ini dia sintaksnya. Buat kita lihat. Nah, ya ini dia sintaksnya. Nah, contoh substitusi variabel. Let's first name John. The last name-nya itu Doe. Nah, di lang text-nya itu dia first name-nya, ada last name, jadi ini bakalan welcome John Doe. Jadi sini ada pemisahnya. Kemudian substitusi ekspresi. String template memungkinkan interpolasi ekspresi dalam string. Contoh, let price 10, let fat nih. Jadi hasilnya nanti begini, total 12.5. Ini template HTML. Untuk gabungannya kita lihat saja ya guys. Ini template string JavaScript CS6 gitu. Jadi dia pakai ini. Oke, mungkin itu saja yang bagian template. Kita masuk bagian metode. Metode string JavaScript. Metode string dasar string JavaScript bersifat primitif dan tidak dapat diubah. Semua metode string menghasilkan string baru tanpa mengubah string asli. Ini contohnya panjang string chart, string chart code. Ini semua banyak di sini yang bisa kita lihat. Di sini banyak yang bisa kita lihat. Lihat juga tutorial string, pencarian string ini. Nah, kita masuk pada bagian panjang string JavaScript. Yang kita gunakan untuk tahu panjang string pada JavaScript itu menggunakan len. Jadi tadi angkanya 26 kan sudah kita lihat ya. Betul, angkanya 26. Mengekstrak karakter string. Ada 4 metode untuk mengekstrak karakter string ini. Yang pertama itu metode add position, metode chart add atau position, metode chart kode add, sama menggunakan access property seperti pada array. Ini ya simpelnya ini. Dan masuk Java string chart ini, metode chart mengembalikan karakter pada indeks posisi tertentu dalam sebuah string. Ini dia contohnya. Kemudian ini JavaScript string chart kode add. Metode ini mengembalikan kode karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Jadi metode ini mengembalikan kode UTF bilangan bulat antara 0 sama 65535 gitu. Di sini contohnya. Oke, kemudian kita masuk pada JavaScript kode point. Dapatkan nilai titik kode posisi pertama di dalam sebuah string. Ini sama aja hasilnya sebenarnya. JavaScript add memperkenalkan metode string add. Dapatkan huruf ketiga dari nama. Ini kan huruf ketiganya S ya. Berarti sini yang harusnya muncul S. Nah, di sini yang muncul S
S, karena huruf ketiganya dari word threshold itu kan S. Kemudian dapatkan huruf ketiga dari nama. Dapatkan huruf ketiga dari nama sama S. Nah, metode add ini mengembalikan karakter pada indeks atau posisi tertentu dalam sebuah string. Metode add ini didukung di semua browser. Dengan catatan, metode add ini merupakan tambahan baru pada JavaScript. Metode ini menggunakan penggunaan indeks negatif, sementara yang lain chart add-nya tidak. Nah, sekarang kita bisa menggunakan myStringAdd2 sebagai pengganti chart add myStringLength 2. Nah, ini kita masuk pada bagian access property. Dia menggunakan kurung siku ya, ini apa namanya kurung. Pokoknya modelannya begitu. Jadi di sini nih. Chart ditanyakan the chart 0. Ini kan 0 berarti yang muncul H. Nah, cocok yang muncul H. Kalau misalnya dia ketiknya length chartnya itu 1, maka yang akan muncul itu E. Dengan catatan, akses ke properti mungkin sedikit tidak terduga. Ini membuat string terlihat seperti array, padahal sebenarnya bukan array. Nah, kemudian jika tidak ditemukan karakter ini, dia mengembalikan undefined, sedangkan chart add mengembalikan string kosong. Ini hanya bisa dibaca string 0, A tidak memberikan kesalahan tetapi tidak berfungsi. Ini contohnya dia. Dia tidak berfungsi apa-apa. Dia bakalan tetap memunculkan hello world seperti biasa. Nah, kemudian JavaScript concat. Concat menggabungkan dua string atau lebih. Nih, dia ada gabungkan string antara string 1 sama string 2. Jadi ini hasilnya hello world. Nah, ini dia. Itu dia hasilnya. Nih, metode ini concat dapat digunakan sebagai pengganti operator tambah. Kedua baris ini melakukan hal yang sama. Di sini sama aja sih hello world. Ini contohnya hello world. Dengan catatan, semua metode string mengembalikan string baru. Metode-metode tersebut tidak dimodifikasi string asli. Secara formal dikatakan string bersifat immutable atau string tidak dapat diubah, hanya dapat diganti saja. Nih, kemudian ada mengekstrak bagian string. Ada 3 metode untuk mengekstrak bagian dari sebuah string. Yang pertama slice, yaitu start end. Ada substring, start sama end juga, sama ada ini substr, start length. Ini JavaScript stringlize mengekstrak sebagian dari sebuah string dan mengembalikan bagian yang diekstrak di dalam string baru. Metode ini membutuhkan 2 parameter, posisi awal dan posisi akhir. Akhir tidak termasuk. Ini contohnya, potong sebagian dari sebuah string dari posisi 7 hingga posisi 17. Jadi dia cuma ada banana posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, 7. Dengan catatan, JavaScript itu menghitung posisi dari 0. Posisi pertama adalah 0 sama posisi kedua 1, jadi posisi ketiga berarti 2, gitu seterusnya. Ini contoh jika kita menghilangkan parameter kedua. Metode ini akan memotong sisa string di sini. Ini banana kiwi ya. Ini jika suatu parameter bernilai negatif, posisi dihitung dari akhir string. Kita coba sini. Ini contohnya. Biasanya ini substring JavaScript. Mirip slice dengan perbedaannya nilai awal dan akhir itu yang kurang dari 0 diperlakukan sebagai 0 untuk di substring ini. Jadi jika kita menghilangkan parameter kedua, substring ini, maka bagian string yang tersisa itu akan dipotong. JavaScript string substring mirip slice dengan perbedaannya adalah parameter kedua menentukan panjang bagian yang diekstrak. Dengan peringatan, mode ini telah dihapus atau usang dalam standar JavaScript. Gunakan substring atau slice sebagai gantinya. Ini contohnya, ini contoh penggunaannya. Itu ada banana. Nah, jika kita menghilangkan parameter kedua, subtr, maka bagian string yang akan tersisa akan dipotong. Sini contohnya. Jika parameter bernilai negatif, posisi dihitung dari akhir string.
Nah, mengubah huruf besar dan kecil. Sebuah string diubah menjadi huruf besar dengan ini, top uppercase. Sebuah string diubah menjadi huruf kecil dia dengan menggunakan to lowercase. Jadi JavaScript kita masuk yang pertama top uppercase. Ini contohnya dia kan ini tadi apa? Huruf besar. Jadi sini hasil outputnya akan huruf besar semua. Nah, hello world. Kemudian kalau kita masuk yang ini dia akan huruf kecil H sama ini huruf kecil semua. Tadi ini dia try dulu. Makan huruf besar semua gitu hello world-nya. Kemudian JavaScript is well format. Dia itu metodenya mengembalikan nilai true boolean yang menunjukkan apakah sebuah string tersebut terbentuk dengan benar. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Jadi sebuah string terbentuk dengan baik jika mengandung karakter pengganti tunggal. Contohnya ini di sini bisa kita lihat. Nah, dia hasilnya itu true. Sini juga contohnya ini ada juga satu. Ini false. Dengan ini surrogate tunggal. Surrogate tunggal adalah titik kode Unicode yang merupakan bagian dari pasangan surrogate ini. Valid yang digunakan untuk mempresentasikan karakter dalam pekodean. Lalu kita masuk pada JavaScript 12 format. Metode string yang ini itu dia mengembalikan string baru di mana semua surrogate tunggal ini diganti dengan karakter pengganti Unicode. Ini contohnya bisa kita lihat. Ini hello world sama aja sebenarnya. Cuma perbedaan di bagian kodenya saja. Ini JavaScript string trim. Metode ini trim menghapus spasi kedua dari sisi string. Kemudian ada JavaScript string trim start. Dia ini menambahkan metode string trim start ke JavaScript. Metode ini bekerja seperti trim tetapi hanya menghapus spasi kosong dari awal string saja. Ini kan ini ada spasi kan nanti dia tidak akan hapus. Jadi kayak begitu. Ini JavaScript trim and menambahkan trim and ke JavaScript. Metode ini bekerja seperti trim tetapi juga hanya menghapus baris kosong. Sama aja sebenarnya. Nah, kemudian ini ada padding string JavaScript, menambahkan dua metode string baru ke JavaScript, pad start dan pad end untuk mendukung padding di awal dan di akhir string. JavaScript pad start dia itu metode pad start ini menambahkan padding pada string dari awal. Fungsi ini menambahkan string lain berkali-kali dalam sebuah string hingga mencapai panjang tertentu. Ini tambahkan angka 0 pada string hingga mencapai panjang 4. Ini contohnya panjang stringnya 4 kan sini. Kemudian tambahkan huruf X pada string hingga mencapai panjang 4. Ini X sampai 45 baru muncul hasilnya kan. Dengan catatan, metode pad start ini adalah metode string untuk mengembalikan padding pada angka. Ubah angka tersebut menjadi string terlebih dahulu. Jadi sini ini contohnya. Sama aja hasilnya nanti itu. 000. Yang JavaScript pad end. Metode pad end menambahkan padding dari akhir string. Fungsi ini menambahkan string lain berkali-kali ke dalam sebuah string hingga mencapai panjang tertentu. Dengan catatan, metode pad end ini adalah metode string untuk menambahkan padding pada angka. Ubah angka tersebut menjadi string terlebih dahulu. Ini contohnya nih. Contohnya. Sama aja, cuma bedanya dia sama di awal sama di akhir aja. Kemudian masuk pada bagian JavaScript repeat. Metode repeat ini mengembalikan string dengan jumlah salinan string. Metode repeat ini mengembalikan string baru sama tidak mengubah string aslinya gitu. Ini sintaksnya, ini parameternya, nilai kembaliannya juga di sini ada. Kemudian ada mengganti konten string, dia menggunakan replace. Dengan catatan metode replace ini tidak mengubah string yang dipanggilnya. Metode replace ini mengembalikan string baru. Kita istirahat dulu guys, azan. Oke, kita lanjut sini. Ini banyak guys materinya di sini, bisa mengkonversi string ke array. Jika Anda ingin mengolah sebuah string array, dapat mengkonversinya menjadi array. Ini fungsi split. Ini kita skip aja ya guys. Ini catatan JavaScript menghitung posisi dari 0. 0 adalah posisi pertama dalam sebuah string. 1 adalah posisi kedua. 2 adalah posisi ketiga. Ini banyak sama di sini. Udah bikin berapa? Kita masuk JavaScript nih.
At dia return string banyak dengan catatan semua metode string mengembalikan nilai baru. Mereka tidak mengubah string aslinya. Ini ada unchart. Guys, sini jawabannya. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.